Perkenalkan, nama saya Amrih Wicaksono Adi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Khairun Ternate tahun 2021. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya telah melaksanakan praktik pembelajaran yang nantinya akan digunakan dalam penilaian uji kinerja UKM PPG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, bagus sekali ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa coba? Ada. Siapa? Dito dan Alif. Oh ya, baik. Dito dan Alif tadi izin ya, orang tuanya izin kepada Pak Amri. Baik, untuk selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan ketua kelas Aisyah pimpin doanya. Terima kasih ya Aisyah sudah memimpin doa. Baik, untuk menambah semangat nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu nasional ya. Lagunya yaitu Tanah Airku. Nyanyikan dengan semangat ya. Siap? Tanah air tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tinggalkan hilang dari kalbu. Baik, terima kasih ya, bagus sekali lagunya. Nah, anak-anak, mari kita mengecek kerapian diri kita masing-masing. Silakan dicek baju-bajunya, celananya dirapikan dulu. Kerapian kelas juga meja kursinya dirapikan. Silakan. Sudah? Baik. Nah, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Kita kemarin sudah belajar tentang apa anak-anak? Yang pertama, tentang iklan media cetak. Betul sekali. Ada yang kedua? Zat tunggal dan campuran. Bagus sekali ya Vivi dan Ulil. Nah, anak-anak, pada minggu kali ini kita akan belajar tentang iklan media elektronik dan zat campuran ya. Nah, zat campuran itu terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Nah, kita akan belajar lebih dalam tentang zat campuran. Baik. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nah perhatikan tayangan PowerPoint di depan ya. Yang pertama, melalui pengamatan iklan media elektronik, siswa dapat menentukan perbedaan iklan televisi, radio, dan internet dengan benar. Dan yang terakhir, yang ke-9 yaitu melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan campuran homogen dan heterogen dengan benar. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Baik. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita dalam belajar,
kita akan ucapkan yel-yel kelas 5A. Baik, semangat pagi. Pagi, Nak Guru. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Apa motivasinya? Belajar berprestasi. Kelas 5A. Jok. Tepuk tangan untuk kita. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang iklan media elektronik. Nah, untuk iklan media elektronik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, iklan radio. Yang kedua, iklan televisi. Yang ketiga, iklan internet. Ya, bagus sekali. Nah, kita akan mengamati contoh-contoh dari iklan media elektronik tersebut. Ya, yuk kita amati yang pertama. Iklan radio. Nah, kalian dengarkan iklan radio berikut ini. Lapar Neng. Minum nih sari kacang hijau dari Ultra Jaya. Sari kacang hijau proses secara higienis tanpa bahan pengawet dan manis buatan. Wih, selain mengenyangkan, rasanya enak juga ya. Tentu sari kacang hijau enak, bikin kenyang dan menyehatkan. Dari Ultra Jaya. Nah, kalian sudah dengarkan iklan radio. Menurut kalian tadi produk yang ditawarkan pada iklan tersebut produk apa? Ada yang bisa? Minuman sari kacang hijau. Minuman sari kacang hijau. Bagus sekali Ulil. Nah, itu contoh iklan media elektronik, yaitu iklan radio. Nah, selanjutnya iklan televisi. Silakan kalian amati iklan televisi di depan, ya. Kakakku kece dan tinggi. Yang ini. Bukan, yang ini nih. Gak cuman tinggi, kakak juga aktif dan pinter. Kalau udah gede, aku mau jadi kayak kakak. Minum Hello School dengan formula OptiGrow. Tinggi kalsium dilengkapi omega 3. Bantu pertumbuhan dan aktif sepanjang hari. Hello School, butuh ke atas, gak ke samping. Nah, ini adalah contoh iklan televisi. Ada yang bisa? Produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut produk apa? Aisyah? Tentang susu Hilo. Betul sekali. Ya. Nih, menurut kalian iklan televisi dan iklan radio lebih menarik yang mana? Televisi. Dan televisi. Mengapa? Ada yang bisa? Silakan. Terdapat gambar dan suara yang menarik. Bagus sekali. Terima kasih Vivi. Selanjutnya, iklan media elektronik yang ketiga, yaitu iklan internet. Nah, contohnya yaitu iklan yang berbentuk banner atau gambar. Perhatikan slide PowerPoint di depan, ya. Nah, jika kalian pernah melakukan browsing melalui Google, ya, dan kalian buka salah satu website saja, pastinya kalian akan menjumpai iklan yang terdapat di website tersebut. Contohnya seperti ini anak-anak, ya. Ini adalah website tentang Tribun News, website tentang berita. Nah, di atasnya terdapat iklan. Iklan produk apa itu? Minuman Sprite. Bagus sekali Faris. Ya. Lalu di sebelah kanan ada iklan apa itu? Ada yang bisa? Silakan. Iklan diskon Shopee. Betul sekali Irsyad. Ya, itu adalah contoh-contoh iklan internet yang berbentuk gambar atau banner. Ya. Selanjutnya, yang kedua, iklan internet yang berbentuk video audio. Nah, di sini Pak Amre sudah merekam contoh iklan media elektronik yang kedua dari iklan internet. Kalian perhatikan dan amati.
Ingin tetap fresh dan terlindungi? Baru Dettol Invigorate dengan C Minerals, tetap fresh dan terlindungi. Cegah pudar dan rusak dengan Molto Ultra Care baru. Perlindungan tahan lama untuk pakaian. Walau gimana pun Nah, itu adalah contoh iklan internet yang berbentuk video audio atau berupa gambar bergerak dan suara. Nah, ada yang bisa menyebutkan atau menyampaikan kepada Pak Amri produk apa yang terdapat dalam iklan tersebut? Sabun Dettol dan Molto. Sabun Dettol dan Molto. Bagus sekali ya, sehat. Ya, benar sekali. Ya. Nah, jadi iklan internet itu terdapat dua macam. Yang pertama gambar, yang kedua Video audio. Nah, bagus sekali. Ya. Selanjutnya dari contoh-contoh iklan tersebut, Pak Amri mencoba membuat permasalahan yang harus kalian pecahkan nanti bersama dengan teman-teman kelompokmu. Ya, yang pertama yaitu apakah perbedaan iklan radio, televisi, dan internet itu? Nah, yang kedua, apakah unsur-unsur iklan media elektronik? Lalu selanjutnya, yang ketiga, perhatikan. Minuman-minuman yang terdapat pada iklan tersebut merupakan contoh-contoh zat campuran. Nah, tadi ada minuman apa saja? Ada minuman susu Milo, terus sari kacang hijau dan Sprite. Nah, itu adalah contoh-contoh zat campuran. Nah, sedangkan zat campuran itu dibagi menjadi campuran homogen dan heterogen. Nah, bagaimana cara kita membuat campuran homogen dan heterogen itu? Nah, anak-anak, dari ketiga permasalahan tadi, ada yang mau bertanya? Silakan Aisyah. Apa itu campuran homogen dan heterogen? Oh, baik. Aisyah tadi bertanya, apa itu campuran homogen dan heterogen? Nah, inilah yang nanti akan kalian jawab dan diskusikan bersama kelompok-kelompok kalian, gitu. Ya, apa itu campuran homogen? Apa itu campuran heterogen? Bagaimana cara membuatnya? Nah, nanti kalian akan melakukan percobaan dengan alat dan bahan yang sudah Pak Amri siapkan. Mengerti? Baik anak-anak, selanjutnya untuk menjawab permasalahan tersebut, Pak Amri akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, kelompoknya berdasarkan rubrikat saja seperti yang kemarin. Ya, silakan bergabung bersama kelompoknya, bawa alat tulisnya. Ya, silakan. Nah, anak-anak sudah bergabung dengan kelompok ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, Pak Amri akan membagikan lembar kerja peserta didik sebagai panduan kalian dalam melakukan diskusi dan percobaan. Ya. Nah, anak-anak, silakan perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan percobaan. Dimulai dari kelompok 1. Silakan Anwar. Ambil satu, masing-masing satu. Nah, alat dan bahannya silakan ditaruh di depan meja kerja kalian dulu. Ya. Lalu kalian buka LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD Bahasa Indonesia LKPD 1. Kalian tulis dulu nama anggota kelompok dan nomor absen. Silakan.
Nah, anak-anak, kalian perhatikan langkah kerja yang pertama, ya, yaitu 1. Dengarkan dan amatilah iklan media elektronik yang meliputi iklan radio, televisi, dan internet. Tadi sudah ya. Nah, jika kalian ingin mengamati lagi, nanti Pak Amri akan putarkan. Nah, yang kedua, yuk. Diskusikan bersama kelompokmu untuk menentukan perbedaan iklan televisi, radio, dan internet. Nah, sekarang tugas kalian adalah berdiskusi bersama teman kelompoknya, kelompok masing-masing untuk menentukan perbedaannya apa. Ya, berdasarkan pengamatanmu tadi, apa perbedaan dari iklan media elektronik yang sudah Pak Amri tayangkan tadi? Silakan kalian berdiskusi untuk menentukan perbedaan iklan media elektronik tadi. Nah, bisa tidak kelompok 2? Baik, kelompok 1 bisa? Ya, bagus sekali. Sudah anak-anak? Sudah. Baik, jika sudah, silakan lanjutkan langkah kerja yang selanjutnya. Yang ketiga, diskusikan bersama kelompokmu untuk menyimpulkan unsur-unsur iklan media elektronik. Nah, kalian diskusikan bersama kelompokmu unsur-unsur iklan media elektronik itu apa saja. Ada kesulitan tidak? Tidak? Bagus. Silakan bertanya jika ada kesulitan ya. Bisa? Baik. Kalian tuliskan hasil diskusimu di bagian E yang nomor 2. Sudah selesai anak-anak? Ya. Jika sudah selesai, kita lanjut untuk langkah kerja yang selanjutnya, yaitu nomor 4. Diskusikan bersama kelompokmu untuk menemukan informasi pada iklan media elektronik tadi itu apa saja. Silakan didiskusikan bersama kelompokmu. Bisa kelompok 1? Bisa. Ya, bagus sekali. Kelompok 2 bisa? Bisa. Ya, bagus. Kelompok 3 bisa? Bisa. Ya, ada kendala tidak? Tidak? Baik. Kelompok 4 bisa tidak? Bisa. Ada kendala tidak? Tidak. Baik. Sudah selesai anak-anak? Ya, baik. Jika sudah selesai, kita lanjut ke lembar kerja peserta didik yang kedua. Silakan dibalik LKPD-nya. Sekarang kita memasuki LKPD IPA. Ya. Nah, kalian perhatikan bagian E, langkah-langkah percobaan 1. Nah, percobaan 1 ini kita akan melakukan percobaan tentang membuat campuran homogen. Ya. Nah, yuk kalian perhatikan langkah-langkah percobaan ke-1, kalian amati dulu. Silakan bertanya jika ada pertanyaan. Nah, anak-anak, silakan kalian melaksanakan percobaan yang pertama. Ya, kalian ikuti langkah-langkah kerja yang sudah tertulis di LKPD yang kedua. Ya, silakan. Ada kesulitan tidak? Jika ada kesulitan, silakan bertanya. Pak Amri sudah tampilkan slide PowerPoint di depan, langkah-langkah percobaannya. Mana yang belum paham, silakan kalian tanyakan kepada Pak Amri. Ya. Ya, semua. Semua boleh semua. Nih, langkah yang berapa selanjutnya? Nah, lalu aduk. Ya. Sudah? Garamnya sudah? Sudah diaduk belum? Aduk dulu. Sampai tercampur. Satu-satu dulu, yang garam dulu sampai tercampur, dipegangi Mas. Pegangi. Nah. Bisa? Nah. Ini apa? Ini susu. Oh ya, yang banyak enggak? Yang banyak. Enggak apa-apa.
Hati-hati ya. Sampai tercampur sempurna ya. Nah, jika sudah sampahnya taruh sini. Mana? Bisa tidak percobaan yang pertama? Hasilnya mana? Gelas pertama? Ini yang air dan garam. Ini campuran apa? Air dan susu bubuk. Yang ini air dan sirup. Baik, bagus sekali. Bisa nak? Percobaan yang pertama? Mana hasilnya? Gelas satu mana? Isinya apa ini? Oh, garam. Gelas dua? Yang mana? Ini isinya apa? Sirup. Oke. Gelas yang ketiga? Ini ya. Baik. Isinya apa itu? Susu. Ya. Baik. Nah, anak-anak, apakah percobaan yang pertama sudah selesai semua? Sudah. Baik, jika sudah selesai, silakan lanjut ke percobaan yang kedua. Sekalian buka LKPD yang ketiga. Ya. Membuat campuran heterogen. Kalian amati dulu langkah-langkah percobaannya. Silakan kalian cermati. Nah, Pak Amri sudah tuliskan juga langkah-langkah percobaan yang kedua ini di slide PowerPoint. Silakan kalian boleh tanyakan jika masih ada langkah-langkah percobaan yang masih membingungkan. Silakan boleh bertanya pada Pak Amri. Silakan boleh dimulai percobaan atau eksperimennya. Ikuti setiap langkah-langkah kerja yang ada di LKPD. Baca satu persatu secara urut. Ada kendala? Nah, langkah yang pertama apa? Langkah yang kedua apa? Silakan diurutkan. Ada kendala tidak? Kelompok 3? Tidak. Sudah sampai mana? Langkah percobaan yang keberapa? Ke satu, silakan coba. Mana? Mencampur apa itu? Air dengan pasir. Nah, bagus. Lalu aduk-aduk. Dipegangi. Gimana kelompok 2? Bisa? Sudah sampai langkah-langkah percobaan ke berapa? Ke 1? Mana? Itu mencampur apa? Air dan apa? Air dan kopi. Nah, silakan dilanjutkan sampai bahan-bahannya tercampur semuanya ya. Anak-anak, apakah langkah-langkah percobaan yang kedua sudah dilakukan semua? Sudah selesai? Ya, bagus. Ada kendala tidak? Tidak ada ya? Baik. Nah, sekarang hasil percobaan 1 dan 2 kalian letakkan di depan meja kalian, lalu kalian bandingkan antara hasil percobaan yang pertama dan hasil percobaan yang kedua. Nah, dipisahkan. Mana yang percobaan 1 tadi? Ayo, yang mana? Nah, itu dikelompokkan. 3 gelas hasil percobaan pertama dikelompokkan. Nah, lalu 3 gelas lagi yang percobaan kedua juga dipisahkan, dikelompokkan. Nah, dikasih jarak, diberi jarak. Nah, sudah. Jika sudah, silakan kalian lakukan pengamatan kembali, kalian bandingkan hasil percobaan yang pertama dan percobaan yang kedua. Nah, kalian amati hasil percobaan 1 dan kedua, lalu kalian tuliskan hasil pengamatanmu di LKPD yang keempat. Silakan dibuka LKPD yang keempat. Yuk. Di situ di bagian nomor 5 hasil percobaan. Ya. Yang harus kalian amati yang pertama yaitu campuran tersebut itu tercampur sempurna atau tidak. Yang kedua, ada endapan atau tidak. Lalu yang ketiga, bahan penyusun campuran masih terlihat atau tidak. Ya, kalian tuliskan di tabel. Silakan. Bisa? Nah, kalian amati ada endapannya tidak, tercampur sempurna atau tidak. Ya, antara percobaan 1 dan percobaan 2, hasilnya kalian tuliskan di tabel. Bisa? Ya.
Bisa mboten? Bisa ya? Nah. Bisa? Baik. Sudah selesai anak-anak? Nah, jika hasil percobaan yang pertama sudah selesai, yaitu melakukan mencari perbedaan percobaan 1 dan percobaan 2, kamu lanjut bagian B ya. Campuran pada percobaan 1 disebut campuran apa? Ya. Nah, kalian tuliskan di situ apakah campuran yang pada percobaan 1 itu disebut homogen atau heterogen. Nah, lalu kalian lanjutkan. Campuran pada percobaan kedua itu disebut campuran apa? Homogen atau heterogen? Ya. Nah, Pak Amri bantu. Homogen itu artinya satu. Homo itu satu. Ya, satu jenis. Nah, kalian lihat dari campuran itu kira-kira yang menjadi satu jenis campuran itu yang mana? Ya, dari percobaan 1 dan 2 itu mana yang campuran homogen, mana yang campurannya hanya terdiri dari satu jenis campuran. Sudah selesai anak-anak? Baik, jika sudah selesai kalian lanjutkan ya. Silakan kalian simpulkan sifat-sifat dari campuran homogen dan heterogen itu apa saja. Ya, berdasarkan perbedaan tadi, tabel perbedaan percobaan 1 dan 2, kalian simpulkan sifat-sifatnya apa saja. Ya, silakan didiskusikan bersama kelompokmu. Pak Amri akan berkeliling untuk membantu kalian jika ada kesulitan. Bisa? Ada kesulitan tidak? Tidak? Bisa? Bisa. Bagus. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, jika sudah selesai, nah kalian silakan simpulkan definisi atau arti ya, dari zat campuran homogen dan heterogen itu apa. Ya, kalian bisa menuliskan definisi tersebut berdasarkan sifat-sifatnya juga bisa. Ya, silakan didiskusikan dan tuliskan hasilnya di LKPD yang keempat. Kelompok 1 bisa? Bisa? Baik. Kelompok 2 bisa? Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, jika sudah selesai, silakan kalian perhatikan slide PowerPoint di depan ini. Ya. Kalian buat laporan hasil percobaan yang meliputi A, B, C, D, E, F. Ya. Jika ada kesulitan, silakan boleh bertanya. Ya. Silakan mulai kerjakan membuat laporan hasil percobaannya. Bisa tidak? Bisa? Bagus. Ada kendala tidak? Tidak? Sudah selesai laporannya? Ya. Kelompok 3 sudah selesai belum laporannya? Ada kendala tidak? Tidak? Ya, bagus. Sudah selesai anak-anak? Ya. Jika sudah selesai, kita akan lanjutkan menuju presentasi kelompok. Nah, anak-anak, kita akan memperhatikan presentasi hasil diskusi dan percobaan setiap kelompok. 1. Perbedaan iklan radio, televisi, dan internet. Iklan radio berupa suara. Iklan hanya dapat didengarkan. Iklan televisi berupa suara dan gambar. Iklan dapat didengar dan dilihat. Iklan internet berupa gambar, berupa gabungan suara dan gambar. Iklan dapat didengar dan dilihat. 2. Unsur-unsur iklan media elektronik. A. Iklan berupa gambar, suara, serta gabungan gambar dan suara. B.
Ya, ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Tidak ada, sudah bagus ya. Untuk presentasinya, isi dan presentasinya sudah bagus, sudah baik, sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. A. Perbedaan percobaan 1 dan 2. Percobaan 1 tercampur sempurna, percobaan 2 tidak tercampur sempurna. Percobaan 1 tidak ada endapan, percobaan 2 ada endapan. Percobaan 1 bahan penyusun campuran tidak terlihat, percobaan 2 bahan penyusun campuran masih terlihat. B. Campuran pada percobaan 1 disebut homogen. C. Campuran pada percobaan 2 disebut campuran heterogen. 6. Kesimpulan. A. Sifat campuran homogen adalah 1 tercampur sempurna, 2 tidak ada endapan, 3 bahan penyusunnya campuran terlihat. B. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. C. Cara membuat campuran homogen adalah 1. Mencampur air dengan garam, 2. Mencampur air dengan susu bubuk, 3. Mencampur air dengan sirup. D. Sifat campuran heterogen adalah 1. Tidak tercampur sempurna, 2. Ada endapan, 3. Bahan penyusunnya campuran masih terlihat. E. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. F. Cara membuat campuran heterogen adalah 1. Mencampur air dengan pasir, 2. Mencampur air dengan minyak, 3. Mencampur air dengan bubuk kopi. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu kepada kelompok 4? Tidak ada? Sudah benar ya untuk hasil percobaannya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi hari ini, Pak Amri akan bagikan handout. Ya, silakan kalian baca, kalian pelajari untuk menambah pemahaman kalian. Baik. Nah, anak-anak, saat ini kita akan menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini ya. Yuk, perhatikan slide PowerPoint di depan. Yang pertama, perbedaan iklan radio, televisi, dan internet. Kita akan menjawab permasalahan yang tadi kalian pecahkan bersama kelompokmu. Perbedaannya, iklan radio itu jelas terdapat di radio berupa suara saja atau berupa audio. Yang kedua, iklan televisi tentu saja terdapat di televisi, di TV, berupa suara dan gambar bergerak. Yang ketiga, iklan internet terdapat di internet, berupa suara, gambar, serta gabungan suara dan gambar bergerak. Nah, selanjutnya, unsur-unsur iklan media elektronik. Yang pertama, disajikan dalam bentuk suara, gambar bergerak, atau gabungan suara dan gambar bergerak. B. Menarik perhatian konsumen. C. Memunculkan kepercayaan konsumen pada barang atau jasa yang diiklankan. D. Menarik konsumen untuk menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Ya, itu untuk muatan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk IPA, sifat campuran homogen yaitu tercampur sempurna. Tidak ada endapan, bahan penyusunnya tidak terlihat. Campuran homogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Cara membuat campuran homogen yaitu yang pertama apa tadi? Mencampur air dengan garam. Yang kedua, mencampur air dengan sirup. Yang ketiga, mencampur air dengan susu bubuk. Bagus sekali. Selanjutnya, sifat campuran heterogen yaitu tidak tercampur sempurna, ada endapan, bahan penyusunnya masih terlihat.
Campuran heterogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Nah, cara membuat campuran heterogen. Yang pertama apa tadi? Mencampur air dengan minyak. Yang kedua, mencampur air dengan pasir. Yang ketiga, mencampur air dengan bubuk kopi. Ya, terima kasih. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Untuk alat dan bahannya silakan dibereskan. Nah, anak-anak, saat ini tiba saatnya untuk kalian mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian dalam materi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, silakan kalian isi nama dan absen. Setelah itu kalian kerjakan. Waktunya 15 menit. Estafet belakang. Sudah selesai? Sudah. Ya, jika sudah selesai, silakan dikumpulkan. Silakan estafet ke depan. Nah, anak-anak, apa yang telah kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Iklan media elektronik. Ya, apa lagi? Campuran homogen dan heterogen. Nah, betul sekali. Apa yang paling kalian suka pada pembelajaran kali ini? Silakan. Saya menyukai tayangan iklan media elektronik. Oh ya, suka sama tayangan tadi ya. Ada iklan radio, iklan televisi, lalu iklan internet. Baik. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran kali ini? Ada yang belum paham? Siapa yang belum paham? Sudah semua? Bagus sekali. Lalu kelebihan atau kekurangan pada pembelajaran kali ini apa? Ada yang bisa kelebihannya? Kita tadi sedang mempelajari iklan media elektronik nyata dan melakukan percobaan. Wah, bagus sekali Ulil. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kak Ima. Nah, sekarang kita akan tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas Aisyah pimpin doa. Kita pada siap-siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Kirim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Silakan boleh pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan ya.